Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekilas tentang anak kandung, anak tiri, dan anak angkat. Barangkali dari yang penyampaian materi pertama dan seterusnya itu masih ada yang bingung gitu ya membedakannya. Saya gambarkan saja begini. Ini ada seseorang yang bernama Hasan. Hasan ini menikah dengan seorang perempuan yang namanya Aminah. Lalu mereka punya beberapa orang anak. Yang pertama misalnya Amir. Kemudian yang anak kedua namanya Irma. Anak ketiga namanya Hindun misalnya. Kemudian anak keempat namanya Amar. Punya 4 orang anak. Nah, punya 4 orang anak. Lalu ada pasangan keluarga yang namanya ini misalnya Pak Husen dengan Maria. Nah, Husen dan Maria tidak punya anak. Husen dan Maria ini menikah dan tidak punya anak. Lalu dia mengadopsi atau mengangkat salah satu anak dari Hasan dan Aminah. Katakanlah si Amar. Ini diadopsi begini. Dia angkat anak oleh Husain. Dalam tradisi jahiliyah sebelum masa Islam itu ya, dalam tradisi jahiliyah itu sudah biasa tabani itu, adopsi anak itu. Nah, di tradisi jahiliyah itu begini. Ketika ini contohnya ini ya, ketika Amar diadopsi oleh Husain dan Maria, maka nasabnya si Amar berpindah ke Husain. Padahal seharusnya Amar ini adalah anaknya Hasan, Amar bin Hasan. Tapi dalam masyarakat jahiliyah, kalau dia diadopsi Husain, maka berubah namanya menjadi Amar bin Husain. Konsekuensinya apa? Ketika nasabnya sudah pindah, konsekuensinya dihukum waris. Kalau Amar ini kemudian mati, ya, maka si bapak kandungnya Hasan, ibunya ibu kandungnya Aminah, lalu saudara-saudara kandungnya Amir, Irma, Hindun, ini mereka tidak berhak mendapat warisan karena sudah terputus hubungannya. Justru kalau misalnya Amar meninggal, yang menerima waris bapak dan ibu angkatnya, Husain dan Maria. Begitu juga andai kata bapak ibu angkatnya ini meninggal, misalnya yang Husain meninggal, Amar mendapatkan harta warisan. Tapi kalau si Hasan, bapak kandungnya meninggal dunia, Hasan ini meninggal, justru Amar tidak mendapatkan. Padahal dia anak kandungnya Hasan. Kenapa? Karena Amar sudah diadopsi oleh Husain dan Maria. Ini tradisi di dalam masyarakat jahiliyah. Nah, kemudian di dalam Islam, hal tabani itu diharamkan. Dilarang seperti itu. Jadi, kalau misalkan ini ada orang yang tidak punya anak, Husain dan Maria itu tidak punya anak misalnya, ya boleh saja dia silakan saja mengasuh atau mengangkat anak, misalnya tetap Amar tadi ya. Tapi nasabnya ini tetap kepada Husain, harus tetap Amar bin Hasan, nggak bisa disebut Amar bin Husain, nggak bisa, tetap Amar bin Hasan. Walaupun yang mengasuh, membiayai, merawat dari kecil sampai gede itu adalah Husain dan Maria, tetap harus disebut Amar bin Hasan. Dan si anak harus tahu kalau dia itu bukan anak kandung Husain dan Maria. Jadi harus tahu bahwa bapak ibunya itu ya Hasan dan Aminah. Itu pertama, soal nasab, nggak boleh berubah. Yang kedua adalah soal mahromiyah atau kemahroman. Ini kan 2 orang yang tidak ada hubungannya. Hasan, Husain, dan istri-istri mereka ini tidak ada kaitan kan, orang lain. Maka Amar ini juga statusnya orang lain. Misalnya Amar ini diangkat anak oleh Husain dan Maria ini tadi ya, maka antara Amar dan Maria itu tidak terjadi hubungan kemahroman. Suatu saat kalau ternyata Maria senang kepada Amar atau Amar senang kepada Maria, mereka boleh menikah dengan catatan si Maria sudah cerai dari Husain atau Husain ini sudah mati. Ya, jadi kalau Husain mati atau Maria ini diceraikan oleh Husain, maka Maria ini boleh kawin dengan si Amar ini. Lupa akan anak angkatnya. Ya, anak angkat tidak berubah nasabnya. Kemahroman juga tidak timbul apa-apa.
kewarisan juga enggak. Kalau di Islam itu orang tua angkat ya tetap saja, misalnya ini diasuh di sini. Kalau si orang tua angkatnya ini mati, Husain atau Maria, salah satunya mati ya, tetap saja si Ammar sebagai anak angkat tidak berhak mendapat warisan. Tidak bisa, karena ya kan Ammar bukan anaknya Husain dan Maria. Ammar ini anaknya Hasan dan Aminah. Jadi walaupun dia diangkat anak oleh Husain dan Maria, tidak bisa timbul kewarisan. Nah, jadi misalkan Husain mati, meninggalkan istri namanya Maria, anak nggak ada, punyanya anak angkat Ammar, oh kasihkan Ammar, tidak bisa. Karena anak angkat bukan termasuk ahli waris. Gitu ya. Lalu caranya bagaimana? Ya kalau Husain dan Maria pengen si Ammar atau anak angkatnya ini mendapatkan bagian hartanya, bukan warisan ya, mendapatkan hartanya, maka bisa lewat jalur hibah atau wasiat. Jadi kalau hibah ketika hidup ya, jadi Husain dan Maria ini ketika dua-duanya hidup sehat, Ammar juga sehat, dipanggil Ammar, sini Mar. Ini aku punya uang, harta saya itu sekarang sekitar ya nggak banyak lah, 10 miliar. 5 miliar aku berikan kepada kamu. Ini Mar, tak berikan ke kamu, masukkan rekening. Oke, ayah angkat, saya terima uangnya, beres. Maka 5 miliar itulah menjadi hak milik Ammar. Nanti sisanya kan berarti Husain punya 5 miliar. Lalu Husain meninggal dunia. Ya. Maka si Ammar tidak bisa lagi mengambil bagian atau mendapat bagian dari 5 miliar harta warisannya Husain. Yang berhak ya istrinya saja, Maria ini. Atau kalau Husain masih punya bapak, ya berarti bapaknya. Atau Husain punya saudara, ya diberikan ke saudaranya. Karena Husain tidak punya anak laki-laki. Tidak bisa harta warisannya diberikan ke Ammar, tidak bisa. Jadi kalau pengen orang tua angkat, pengen anak angkatnya merasakan nikmat dari kekayaannya, maka berilah hibah ketika hidup. Atau berikan melalui jalur wasiat. Jadi ketika sudah tua atau sakit gitu ya, Husain berpesan, tolong kalau saya mati, harta saya yang sekitar 10 miliar itu ya, ambillah 2 miliar, berikan kepada si Ammar, anak angkat saya. Boleh. Berarti nanti kalau Husain wafat, ya setelah meninggal, 2 miliar dari harta peninggalannya yang sebesar 10 miliar, diambil 2 miliar, berikan ke Ammar. Wasiat. Boleh. Karena wasiat dan hibah boleh diberikan kepada selain ahli waris. Kalau wasiat kan malah justru harus diberikan pada yang bukan ahli waris. Yang pendapat mainstream kan begitu. Kalau hibah bebas diberikan ke ahli waris atau bukan kan bebas. Jumlahnya juga tidak terbatas. Kalau wasiat terbatas maksimal sepertiga. Kira-kira bisa dipahami ya tentang angkat. Jadi anak angkat begitu. Jadi kalau si anak angkat meninggal dunia duluan, maka orang tua angkat tidak bisa menerima bagian warisan. Kalau orang tua angkat meninggal, anak angkat juga tidak dapat menerima bagian warisan. Bagaimana caranya agar anak atau orang tua angkat saling bisa menikmati hartanya? Pakai jalur hibah atau jalur wasiat. Hibah dan wasiat beda dengan warisan. Jadi tidak ada ceritanya bagi-bagi warisan ketika hidup. Enggak, itu namanya hibah. Kalau bagi-bagi harta pada saat hidup namanya hibah. Kalau bagi-bagi waris itu pemilik hartanya yo sudah nggak ada lah. Tuh. Jadi ini dua jalur. Jadi jangan khawatir. Kalau kita tidak tahu tentang ini, taunya hanya waris kan kayak wah kasihan ya. Padahal orang tua angkat itu sudah merawat anak angkatnya dari bayi sampai gede, sampai sekolah, mondok, kuliah, sampai nikah, dinikahkan. Tapi ternyata orang tua angkat dan anak angkat tidak bisa menikmati harta warisan. Tenang saja. Kan menikmati harta tidak harus lewat jalur waris. Ada jalur hibah, ada jalur wasiat. Inilah pentingnya belajar fikih mawaris. Biar kenal juga dengan bisa membedakan antara waris, hibah, dan wasiat, sehingga punya alternatif, punya solusi yang akan diterapkan untuk keluarganya masing-masing. Kalau tidak tahu kan repot, ya seperti tadi, akhirnya muncul anggapan, wah Islam ini menyulitkan, kewarisan menyulitkan. Padahal ya yang menyulitkan itu adalah ketidaktahuan orang itu kan. Ya itu sekilas tentang anak angkat. Seperti itu dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan anak tiri, saudara seayah, dan saudara seibu. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita bahas tentang anak angkat, sekarang kita bahas tentang anak tiri. Kalau anak tiri itu bagaimana? Nih.
Ada orang bernama Hasan menikah dengan Aminah, lalu punya 3 orang anak. 3 orang anak yaitu Amir, Umar, dan Amar. Misalnya begini. Kemudian di sini ada pasangan lain yaitu Husain dan Umroh. Ini nama orang perempuan. Kemudian mereka punya beberapa anak. Pertama adalah Aisyah, kemudian Hindun, yang ketiga adalah Asiyah. Ini ada 2 pasangan keluarga. Ini orang lain. Ini orang lain, bukan ini ya. Nah, yang pertama adalah Hasan dan Aminah punya beberapa anak yaitu Amir, Umar, dan Amar. Kemudian ada Husain dan Umroh punya anak namanya Aisyah, Hindun, dan Asiyah. Tahun 2015 ya. 2015 ini Hasan meninggal dunia. Kemudian 2016 yang pasangan ini Umroh meninggal dunia. Jadi 2015 Hasan meninggal sehingga Aminah menjadi janda ya. Kemudian 2016 Umroh istrinya Husain meninggal sehingga Husain menjadi duda. Nah, kemudian 2017 ini menikah. Aminah menikah dengan Husain. Jadi jandanya Hasan menikah dengan dudanya Umroh. Jadi Aminah menikah dengan Husain. Maka anak-anak dari Aminah, anak-anak dari Husain ini memang mereka menjadi apa ya, biasa dalam bahasa sehari-hari memang disebut saudara, walaupun dalam kewarisan ya enggak sih sebenarnya. Tapi kalau kita sehari-hari kan dalam secara sosial gitu kan ini menjadi saudara. Ya saudara tiri gitu loh, saudara tiri. Jadi kalau ini ketika sudah menikah, Aminah dengan Husain lalu menikah. Maka Aminah ini kan berarti ibu kandung dari Amir, Umar, Amar. Tetap ibu kandung kan, ibunya. Husain berarti menjadi ayah tiri. Ayah tiri dari Amir, Umar, Amar. Sedangkan Aisyah, Hindun, dan Asiyah menjadi saudara perempuan tiri dari Amir, Umar, Amar. Aisyah, Hindun, Asiyah menjadi anak tiri dari Aminah. Dan sebaliknya, Amir, Umar, Amar adalah anak tiri dari Husain. Ya. Husain adalah bapak tiri dari Amir, Umar, Amar. Kemudian Amir, Umar, Amar juga saudara tiri dari Aisyah, Hindun, Asiyah. Nah, hubungan tiri seperti ini juga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi. Jadi misalnya begini, andai kata Husain kemudian meninggal dunia ya tahun 2019, Husain meninggal dunia ya. Maka ahli warisnya dia ya hanya istrinya Aminah, ini jelas istri itu pasti sudah ahli waris, Aminah dan anak-anak kandungnya Aisyah, Hindun, Asiyah, inilah ahli warisnya dari Husain. Sedangkan Amir, Umar, Amar mereka bukan ahli waris dan tidak berhak menerima harta warisan dari Husain. Jadi bukan ahli waris karena anak tiri. Atau dibalik, kalau yang meninggal misalnya Amar meninggal dunia, ya, maka Husain tidak berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia ayah tiri. Begitu juga Aisyah, Hindun, Asiyah tidak berhak mendapatkan warisan karena mereka adalah saudara tiri. Ya, saudara tiri itu kan berarti beda bapak, beda ibu kan? Ya kan, Aisyah, Hindun, Asiyah adalah anak dari pasangan Husain dan Umroh. Sedangkan Amir, Umar, Amar pasangan dari Hasan dan Aminah. Nah kan berarti mereka ini, para saudara-saudara tiri ini kan mereka punya bapak ibu yang berbeda. Mereka sudah ada, barulah kemudian salah satu orang tuanya menikah dengan orang lain ini yang sudah punya anak. Maka anak tiri, orang tua tiri tidak saling mewarisi. Ya. Jadi kalau Aminah wafat,
Gitu. Kalau Aminah wafat, maka ahli warisnya ya ini, anak-anak kandungnya dan suaminya. Misalnya suaminya masih hidup. Ketika Aminah meninggal, Husain hidup. Berarti Husain mendapat warisan. Anak-anaknya juga dapat. Sedangkan anak-anak tiri tidak dapat. Nah, terus kalau pengen supaya anak-anak tiri bisa merasakan harta dari bapak tiri atau ibu tiri, bagaimana? Ya lewat hibah atau lewat wasiat. Sama seperti kasus anak angkat tadi. Tapi kalau lewat waris tidak bisa. Ini namanya saudara tiri. Jadi saudara tiri, orang tua tiri, ayah ibu tiri, saudara tiri, ini bukan ahli waris. Jadi tidak saling mewarisi di antara mereka. Nah, kemudian bedanya apa saudara tiri ini dengan saudara seayah, saudara seibu? Nah, kita lihat setelah ini. Baik, sekarang kita bahas tentang saudara seayah dan saudara seibu. Kalau saudara kandung itu kan sudah jelas, saudara kandung itu saudara seayah seibu. Yaitu kita gampang lah memahami itu, karena saudara kandung itu ya seayah seibu, itulah saudara kandung. Kalau seayah saja gambarannya gimana? Ya misalkan ini Hasan. Hasan ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aminah. Kemudian dari dua pasang ini punya beberapa anak. Laki-laki Amir, kemudian Amar, ya. Kemudian satu anak perempuan namanya Umroh, misalnya. Nah, kemudian Hasan ini menikah lagi. Hasan menikah lagi dengan seorang perempuan, ya, namanya Hindun. Nah, dari hasil pernikahan dengan istri yang kedua, jadi Aminah ini istri pertama, Hindun ini istri kedua. Dari pernikahan dengan istri kedua, Hasan dikaruniai dua orang anak. Ya, pertama Aisyah, yang kedua adalah Asiyah. Nah, Hasan, jadi seorang laki-laki bernama Hasan menikah pertama dengan perempuan bernama Aminah, punya beberapa anak yaitu Amir, Amar, dan Umroh. Dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Lalu Hasan nikah lagi dengan perempuan yang bernama Hindun. Dari perkawinannya dengan Hindun ini punya anak namanya Aisyah dan Asiyah. Nah, maka antara Aisyah plus Asiyah dengan Amir, Amar, Umroh, mereka inilah bersaudara seayah atau akhun li'ab. Jadi Amir, Amar itu adalah akhun li'ab bagi Aisyah dan Asiyah. Jadi saudara laki-laki seayah. Kan bintinya sama kan? Asiyah binti Hasan, Aisyah binti Hasan, Amir bin Hasan, Amar bin Hasan, Umroh binti Hasan. Jadi Amir akhun li'ab bagi Aisyah dan Asiyah. Amar juga akhun li'ab bagi Aisyah dan Asiyah, saudara laki-laki yang seayah. Sedangkan Aisyah dan Asiyah ini adalah ukhtun li'ab atau saudara perempuan seayah bagi Amir dan Amar. Begitu juga bagi Umroh. Bagi Umroh, Aisyah dan Asiyah adalah ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah. Begitu juga Umroh bagi Aisyah dan Asiyah adalah ukhtun li'ab atau saudara perempuan seayah. Ayahnya sama, tapi beda ibu. Kalau Aisyah dan Asiyah ibunya adalah Hindun, kalau Amir, Amar, Umroh ibunya adalah Aminah. Tapi bapaknya satu, yaitu Hasan. Maka mereka ini saudara seayah beda ibu. Akhun li'ab atau ukhtun li'ab. Kalau laki-laki ya akhun li'ab, saudara laki-laki seayah. Kalau perempuan ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah. Ini gambarnya. Lah kalau akhun li'ab dan ukhtun li'ab begini, ini mereka termasuk dalam daftar ahli waris. Jadi mereka ini bisa saling mewarisi antara Aisyah, Asiyah dengan Amir, Amar, Umroh, saudara seayah. Ini mereka kalau meninggal dunia bisa saling mewarisi. Nah, selama tidak terhijab. Ya, tidak terhijab maka mereka bisa saling mewarisi.
Nah, selanjutnya kita bahas tentang saudara seibu. Kalau saudara seibu sebenarnya gambarannya ya hampir mirip dengan saudara seayah ya. Jadi di sini titiknya adalah dari perempuan dulu berarti. Misalnya ada perempuan bernama Aminah. Ya. Dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasan. Dari pernikahan ini mereka punya beberapa anak. Ada Amar, ada Umroh, ada Amir. 3 orang anak. Lalu kemudian Hasan ini meninggal dunia pada tahun 2015. Meninggal dunia. Aminah menjadi janda kan. Lalu Aminah menikah lagi. 2016 misalnya, pokoknya setelah masa iddahnya habis kan dia boleh menikah. Aminah menikah dengan Husain. Ya, menikah dengan Husain. Jadi suami kedua. Setelah dari Aminah dan Husain ini kemudian punya 2 orang anak. Punya 2 orang anak. Aisyah ya, dan misalnya ini laki-laki Umar ini. Nah, Hasan dan Aminah ini suami pertama. Hasan suami pertama dari Aminah, meninggal dunia tahun 2015. Nah, sebelum meninggal itu antara Hasan dan Aminah punya 3 anak, Amar, Umrah, dan Amir. Nah, setelah Hasan meninggal dunia itu dan masa iddahnya Aminah sudah habis, maka dia menikah dengan Husain. Dari pernikahan yang kedua itu punya anak Aisyah dan Umar. Maka antara anak-anak inilah terjadi hubungan saudara seibu. Ibunya sama, ayahnya berbeda. Jadi ibunya sama, tapi ayahnya beda. Jadi antara Amar, Umroh, Amir dengan Aisyah dan Umar, mereka bersaudara seibu, beda ayah. Kalau laki-laki ya akhun lium. Kemudian ada kalau perempuan ukhtun lium. Jadi Amar dan Amir adalah akhun lium atau saudara laki-laki seibu dari Aisyah dan Umar. Sedangkan Umroh adalah ukhtun lium, saudara perempuan seibu dari Aisyah dan Umar. Aisyah adalah saudara perempuan seibu bagi Amar, Umroh dan Amir. Dibulak-balik sama saja. Pokoknya kalau laki-laki ya berarti akhun, saudara laki-laki, kalau perempuan ya ukhtun lium, ibunya sama. Ini mereka punya ibu yang sama, bapaknya berbeda. Nah, akhun lium dan ukhtun lium ini juga masuk dalam kategori daftar ahli waris. Meskipun kalau dalam diagram waris itu mereka urutannya paling belakang. Jadi saudara-saudara yang seibu itu memang urutannya paling belakang. Ya, nanti kita akan perjelas lagi di pertemuan yang membahas tentang para ahli waris. Ini hanya sekilas saja. Jadi kita tadi sudah membahas saudara angkat, saudara tiri, saudara seayah, dan terakhir adalah saudara seibu. Bedanya apa sih dari 4 golongan itu? Kalau saudara angkat, saudara tiri, mereka bukan termasuk ahli waris. Kalau saudara seayah, saudara seibu, mereka masih masuk dalam kategori ahli waris. Apalagi saudara kandung, tambah jelas itu masuk kategori ahli waris. Jadi kalau seorang mayit ya, ada seseorang meninggal dunia, dia tidak punya ayah dan tidak punya anak laki-laki, maka saudara kandungnya, saudaranya seayah atau saudaranya yang seibu saja, ini mereka berpotensi, berpeluang untuk menerima harta warisan. Tapi kalau seorang meninggal dunia, dia punya anak laki-laki atau punya ayah, maka saudara-saudaranya, baik kandung maupun seayah maupun seibu, ini tidak berhak menerima harta warisan. Ya, terhijab.
Kalau saudara angkat, saudara tiri memang dari awal ya bukan ahli waris, tidak dapat menerima harta warisan. Jadi beginilah gambarannya kira-kira. Baik, itu saja, semoga bisa difahami. Kita cukupkan pertemuan singkat pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.